Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Haryati. Saya adalah peserta Latsar Kementerian Agama tahun 2021 gelombang 2 angkatan 3. Pada kesempatan ini saya akan mengulik sedikit mengenai anti korupsi. Nah, seperti yang kita tahu, kasus korupsi di negeri kita ini sangat besar ya. Banyak sekali orang-orang tidak bertanggung jawab yang melakukan korupsi. Dan jangan ditiru. Nah, sedikit saya jelaskan di sini. Korupsi itu berasal dari kata corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Nah, korupsi sendiri diartikan sebagai suatu tindakan kejahatan luar biasa yang dapat merugikan sehingga perlu dilakukan pencegahan karena dampaknya yang luar biasa yang bisa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, korupsi adalah perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Nah, dari pengertiannya saja kita sudah bisa tahu bahwa korupsi itu adalah sebuah tindak kejahatan yang tidak bisa ditoleransi. Kemudian ciri-ciri korupsi. Ada beberapa ciri korupsi. Yang pertama adalah dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif. Ada keuntungan yang ingin diraih. Ketiga, berhubungan dengan kekuasaan. Keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Keenam, mengkhianati kepercayaan. Kemudian jenis-jenis korupsi. Ada 7 jenis korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, pemerasan. Keempat, perbuatan curang. Kelima, penggelapan dalam jabatan. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan ketujuh, gratifikasi. Nah, sebagai seorang ASN sebaiknya kita menghindari jenis-jenis korupsi yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan pada nilai-nilai dasar anti korupsi. Adapun nilai-nilai dasar anti korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, nilai-nilai anti korupsi ini sebaiknya kita terapkan pada tempat kita bekerja agar kita selalu ingat bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak baik. Kemudian dampak dari korupsi. Nah, secara umum dampak dari korupsi itu adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya tata ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. Kemudian tata sosial budaya seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial, tata politik seperti ketidakstabilan politik, tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, dan lain-lain. Penyebab korupsi yang sering terjadi adalah yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan, kemudian langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan, keuntungan korupsi, pemberian imbalan jasa, dan gagalnya pendidikan agama dan etika. Adapun peraturan perundangan yang berkaitan dengan korupsi antara lain Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Ayat 1, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 garing MPR garing
1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksana peran serta masyarakat dalam pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peraturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi cukup banyak, namun banyak juga yang tetap melanggar. Oleh karenanya sebagai ASN tetaplah mengacu pada perundangan untuk menghindari korupsi. Nah, yang terakhir ialah kesadaran anti korupsi. Sebagai seorang ASN sepatutnya kita menghindari perbuatan korupsi. Harusnya kita sebagai ASN mempunyai kesadaran anti korupsi dalam diri kita, sehingga muncullah spiritual accountability. Nah, jika kita sudah mempunyai spiritual accountability, maka tercipta niat yang baik, visi misi yang baik, usaha terbaik, dan memperoleh hasil terbaik. Sebagai seorang dosen di Kementerian Agama Yayan Ternate, nilai dasar anti korupsi yang saya implementasikan pada lingkungan kerja yaitu dengan selalu bersikap jujur kepada pimpinan, adil dalam melayani mahasiswa, berani menolak gratifikasi, serta mampu bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diembankan. Terima kasih, cukup dari saya. Semoga kita semua terhindar dari korupsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.